Menahan lapar dan haus dalam kondisi biasa tentu adalah hal yang berat, sebab fitrah manusia adalah memenuhi hajat hidupnya. Tetapi hal itu akan menjadi terasa indah dan nikmat jika semuanya dilindaskan pada keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Yang sudah subscribe, saya doakan masuk surga. Fadilah dan keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa keutamaan puasa sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama, mendapat balasan langsung dari Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, semua amal perbuatan Adam yakni manusia itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara engkau semua itu berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seorang atau dilawan dengan permusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya adalah sedang berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan, minum, dan syahwatnya karena taat pada perintahku. Puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Sedangkan sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan Adam yakni manusia itu yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kali sehingga 700 kali lipatnya. Allah Ta'ala berfirman, melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan kesahwatannya, juga makanannya, semata-mata karena ketaatannya kepadaku. Seseorang yang berpuasa itu mempunyai 2 macam kegembiraan. Sekali kegembiraan di waktu berbukanya, dan sekali lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Sesungguhnya bau bacin mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Yang kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahkan sepasang binatang yakni 2 ekor kuda, lembu ataupun unta dalam kepentingan fisabilillah, maka ia akan dipanggil dari semua pintu surga dengan ucapan, hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Maka jikalau seorang itu dari golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa ia termasuk dalam ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Artinya puasa atau kenyang minum. Barang siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ia dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu. Tetapi apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Rasulullah SAW menjawab, ya ada, dan saya mengharapkan agar Anda termasuk dalam golongan orang yang dipanggil dari semua pintu tadi. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut pintu Rayyan, artinya puas dan kenyang minum. Dari pintu ini masuklah semua orang yang berpuasa besok pada hari kiamat. Tidak ada seorang selain yang orang-orang berpuasa itu yang dapat masuk dari pintu itu. Dikatakanlah, manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka itulah berdiri. Lalu tidak seorang pun yang dapat masuk pintu dari Rayyan selain orang-orang yang berpuasa. Jikalau mereka telah masuk seluruhnya, lalu pintu itu pun ditutup sehingga tidak seorang pun lagi yang dapat memasukinya. Yang ketiga,
sehari berpuasa dijauhkan 70 tahun dari neraka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fisabilillah, yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, yakni dirinya, karena puasa tadi sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Yang keempat, diampuni dosa-dosa terdahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. Yang kelima, ada keberkahan di dalam makan sahur. Dari Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, senantiasa dalam kebaikan selama berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Demikianlah pahala yang didapatkan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Semoga bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe.